Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Allah bekerja secara otomatis. Allah tidak tidur. Al-Quran Surat Al-Baqarah 255. Pakar-pakar dunia menyatakan ada perubahan iklim. Sebenarnya tidak ada perubahan iklim hingga hari kiamat nanti. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Yang diinterpretasikan oleh pakar-pakar dunia tersebut adalah karena bekerjanya hukum Allah SWT di dunia ini disebabkan mendustakan ayat-ayat Allah SWT, hukum-hukum Allah SWT dilanggar. Akhirnya sanksi hukum Allah bekerja. Akibatnya dampak negatif kerusakan lingkungan. Inilah bukti nyata keberadaan Allah SWT di setiap detik kehidupan kita sebagai individu atau masyarakat dunia akan mendapatkan sanksi hukum jika kita melanggarnya. Jadi dampak negatif tersebut yang dikatakan perubahan iklim, padahal iklim itu tetap. Inilah hasil dari badan penelitian yang berkembang menekankan pentingnya agama dalam memahami dan menangani perubahan iklim. Dari beberapa penulis, Muslim telah menghasilkan pendekatan yang berbeda terhadap perubahan iklim. Muslim dan perubahan iklim. Ini penulis dalam media dipublikasikan 24 Februari 2021. Tulisan beberapa penulis Muslim. Judulnya Muslim dan Perubahan Iklim. Bagaimana Islam, organisasi Muslim, dan pemimpin agama mempengaruhi persepsi dan aktivitas mitigasi perubahan iklim. Ini linknya di internet. Tabel 2, interpretasi atau perubahan iklim di kalangan umat Islam. Ini tabel 2. Jenis penafsiran perubahan iklim, misalnya terlihat di antara. Ini tabel 1, penyebab manusia. Jenis penafsirannya, interpretasinya hasil dari sistem ekonomi dan gaya hidup Barat. Misalnya para pemimpin dan cendekiawan. Jenis penafsirannya Muslim spiritual. Interpretasinya menyebabkan hukuman Tuhan atas perilaku tidak bermoral atau pemenuhan nubuatan akhir zaman. Contohnya populasi lokal di sub-Sahara Afrika. Jenis penafsirannya skeptisisme. Interpretasinya penuhan Barat untuk melemahkan perkembangan dunia Muslim. Ini example-nya politik Islamik petani di Bangladesh. Itu tabel 2. Kemudian interpretasinya secara detail. Interpretasi pertama, berbagai pandangan ilmiah yang dominan dengan menganggap aktivitas manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim yang sedang berlangsung. Dengan demikian, beberapa ahli lingkungan Muslim mengidentifikasi sistem ekonomi modern sebagai sumber utama masalah. Pandangan ini selaras dengan mayoritas responden dalam survei pemimpin Muslim.
yang disebutkan di atas, yang mengaitkan tanggung jawab perubahan iklim terutama atau sebagian pada manusia. Selain itu, survei tersebut menetapkan bahwa para pemimpin Muslim menganggap produksi industri, pengundulan hutan, pembakaran limbah, dan transportasi berbasis bahan bakar fosil sebagai penyebab utama. Selain itu, sistem ekonomi Barat dan gaya hidupnya yang berlebihan sering dipandang sebagai akar penyebab masalah lingkungan. Menurut perspektif ini, menyebarkan sistem ekonomi yang merusak ini ke negara-negara mayoritas Muslim telah menyebabkan hilangnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam di negara-negara ini. Menyimpang dari cara yang benar, misalnya konsumsi yang tidak berlebihan, menghasilkan perilaku yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, menyarankan perlunya penerapan etika lingkungan Islam di kalangan pelaku bisnis di Timur Tengah. Kemudian interpretasi lain mengidentifikasi penyebab spiritual untuk perubahan iklim. Ada dua pendekatan yang sangat berbeda. Keduanya mengacu pada penyebab spiritual mengenai perubahan iklim sebagai satu, hukuman Tuhan atas dosa-dosa manusia atau takdir manusia, dan akhir zaman yang membayang. Dalam interpretasi terakhir, manusia tidak bertanggung jawab atas perubahan iklim, karena itu hanyalah pemenuhan ramalan akhir zaman. Hodgson telah melaporkan pandangan ini di antara kelompok Muslim yang tinggal di Nigeria Timur Laut. Sebaliknya, persepsi perubahan iklim sebagai hukuman Tuhan mengaitkan penyebab kerusakan lingkungan dengan perilaku tidak bermoral manusia. Dalam perspektif ini, perilaku berdosa dari para pemimpin politik, misalnya korupsi, perang, atau populasi lokal, misalnya mencuri, berbohong, keserakahan, ketidakadilan, membuat Tuhan merespon dengan berbagai bentuk kerusakan lingkungan atau bencana. Penelitian telah mengamati pandangan ini pada komunitas Muslim di berbagai wilayah Afrika Sub-Sahara. Nah, ini Indonesia juga membuat institusi Knowledge Center Perubahan Iklim. Padahal perubahan iklim itu akibat ulah atau perilaku manusia. Ini BMKG juga menyatakan perubahan iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dipengaruhi oleh perubahan iklim. Jadi banjir pada tanggal 21 Desember 2019 dinyatakan sebagai dari adanya perubahan iklim. Padahal iklim itu tidak berubah. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendefinisikan perubahan iklim sebagai gejala yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Nah, ini jelas. Jadi iklim itu sendiri tetap. United States Global Climate Change Program mendefinisikan perubahan iklim sebagai reaksi ekstrim fenomena cuaca yang menciptakan dampak negatif. Nah, ini perilakunya mengakibatkan dampak negatif pada sumber daya pertanian, sumber daya air, kesehatan manusia, penipisan lapisan ozon,
vegetasi dan tanah yang menyebabkan 2 kali lipat dari konsentrasi karbon dioksida dalam ekosistem. Nah, ini terbukti jadi akibat perilaku manusia. Jadi iklimnya sendiri tetap. Ini definisi yang hakiki tentang terjadinya iklim. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 18. Ini Allah sudah menanyakan tentang nikmat yang diberikan kepada manusia. Sebagai suatu sunat Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Penjelasan sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkan. Jadi hukum Allah ini tetap. Jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman 18 terbukti. Ini kesimpulannya. Ulasan ini telah menunjukkan bahwa tidak ada perspektif univokal tentang perubahan iklim di kalangan muslim. Umat muslim menafsirkan perubahan iklim dengan berbagai cara, menganggapnya sebagai akibat manusia, Tuhan, atau mengabaikan keberadaannya. Ini saya jabarkan lagi. A-nya manusia jadi akibat perilaku manusia. B-nya Tuhan, ini sanksi hukum Allah, dampak negatif sistem iklim. C, mengabaikan keberadaannya, ya jelas, mendustakan ayat Allah SWT, Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran surat Ar-Rahman 18. Pertanyaan Allah SWT diulang 31 kali dalam ayat Ar-Rahman, 14 kali tentang nikmat di dunia dan 17 kali tentang nikmat di surga. Jadi pertanyaan Allah SWT dalam Ar-Rahman 18 terbukti mayoritas negara di bumi ini membuat pernyataan ada perubahan iklim. Padahal Allah sudah menegaskan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Padahal nikmat Allah tidak bisa didustakan karena terjadi di setiap waktu. Hanya manusia yang ingkar dan tidak mendapat hidayah nyalah yang mendustakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.